الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Ini hari ke-3 atau ke-4? Enggak, di Aqsa kita ke-4. Subhanallah ya. Kembali mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Sesuatu yang indah kita bisa salat subuh berjamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shallal isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia salat setengah malam. "Wa man shallal fajra fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah seakan-akan dia salat malam suntuk. Bukan suntuk. Semalam penuh. Iya, sepanjang malam dia sholat. Dan alhamdulillah kita bisa sholat dan sholatnya di Masjidil Aqsa. Kalau bicara Masjid Nabawi, Masjidil Haram, memasuki dua negeri ini relatif lebih mudah daripada memasuki Masjidil Aqsa. Tapi Allah memudahkan bagi kita untuk datang ke sini. Falahul hamdu walahul syukur. Hari ini anak ingin menyampaikan sedikit tentang dua hal. Yang pertama berkaitan dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu Ibnu Katsir menceritakan dalam Qasasul Anbiya tentang bagaimana kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Jin itu nggak berani ngelihat Nabi Sulaiman. Mereka ketika bekerja, Nabi Sulaiman sholat, apa mereka nggak berani melihat. Kalau mereka melihat, bisa terbakar jin itu. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir sebuah riwayat bahwa di tempat ini, di Masjidil Aqsa ini, tiap hari itu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh benih ya, keluar. Biasanya Nabi Sulaiman datang kepada pohon itu. Mas muka, namamu siapa? Dia sebutkan namanya. Kemudian buat apa engkau diciptakan sama Allah? Kalau memang untuk tumbuh-tumbuhan biasa, maka dicabut kemudian ditanam di tempat lain. Apabila tujuannya untuk obat, dia mengatakan, namaku fulan dan aku diciptakan untuk obat. Obat apa? Maka Nabi Sulaiman menjadikan itu untuk obat. Disebutkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman datang ke pohon yang tumbuh itu, ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Pohon ini mengatakan, Al-Kharrubah. Al-Kharrubah. Yang artinya sesuatu yang merusak. Engkau diciptakan untuk apa? Aku diciptakan untuk menghancurkan masjid ini. Nabi Sulaiman tahu kalau ajal dia sudah dekat. Akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kematian dia disembunyikan dari bangsa jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika berbincang tentang kematian Nabi Sulaiman di surat Saba. Di surat Saba ketika Allah menjelaskan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, walaqad ataina Dawuda minna fadla. Kata Allah, Nabi Dawud telah kami beri karunia dari Allah. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Allah memerintahkan gunung-gunung itu untuk ikut kembali bersama Nabi Dawud. Kalau Nabi Dawud itu baca Zabur, itu burung-burung gunung-gunung pun menyimak. Wat-tayr, dan burung-burung ikut menyimak bacaan Nabi Daud alaihi salam. Wa alanna lahul hadid. Dan kata Allah, dan kami jadikan besi itu sesuatu yang lunak di tangan Nabi Daud alaihi salam.
Jadi pada waktu kerajaan Nabi Daud, sebelum Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu sering keluar kota, keluar pagar kota ini dalam rupa ya orang biasa. Dia selalu bertanya kepada orang yang datang, katanya, gimana menurut kalian raja kalian? Selalu yang disimak adalah pujian-pujian. Sampai suatu hari Allah kirim malaikat dalam wujud manusia. Ingat, ini dalam riwayat Israiliyat yang kita tidak boleh mendustakannya dan tidak boleh mempercayainya. Artinya kalau sesuai dengan syariat Allah kita percaya, kalau bertentangan maka kita tidak boleh menerima. Kalau ini cerita-cerita kita ambil hikmahnya. Lalu malaikat ini yang dalam wujud manusia katakan, Daud adalah raja yang baik. Cuma satu kekurangan dia. Apa kekurangan Nabi Daud? Siapa yang tahu? Mukanya gak ganteng. Masa 100 istrinya gak ganteng? Satu kata dia. Dia makan dari Baitul Mal. Makan dari kas negara. Itu kekurangan dia. Dia sadar. Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah kasih aku kerjaan ya Allah. Supaya aku gak makan dari hartanya umat. Aku makan dari penghasilanku sendiri. Di sini Allah katakan wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi itu lunak di tangannya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Rasul SAW mengatakan kan, para nabi itu makan dari hasil kerja mereka. Dan Nabi Daud alaihissalam kana ya'kulu min kasbiyadih. Setelah itu Nabi Daud tidak makan kecuali dari hasil kerjanya. Beliau itu bikin baju besi. Jadi kalau kita lihat orang bikin baju besi itu mungkin dipanasin ya. Kemudian patok. Ini Nabi Daud pakai tangannya. Allahu Akbar. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengatakan ani'mal sabiqatin wa qaddir fis sard. Engkau bikinlah dengan mukjizat yang Allah berikan. Engkau bikin baju-baju besi ya. Yang kemudian engkau jual. Dan beramalah kalian amal soleh. Inni bima ta'maluna basir. Aku maha melihat dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian wali Sulaiman ar-rih. Setelah menyebut Nabi Daud alaihissalam, ayahnya menyebutkan tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu angin. Sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas hal itu. Kemudian disebutkan anginnya ini wuduha syahrun warawahu syahrun. Jarak tempuhnya sekali jalan di pagi sampai zuhur itu sebulan, perjalanan sebulan yang biasa ditempuh. Dalam riwayat Ibnu Katsir menyebutkan kalau ingin lebih kencang lagi jalannya, itu yang dipanggil angin topan. Sehingga jaraknya lebih cepat lagi berjalan. Ibnu Katsir menyebutkan jadi ada semacam, kalau yang kita lihat kan karpet biasa. Jadi karpet itu ditaruh di atas kayu. Jadi angin ini datang masuk di bawah kayu itu. Jadi semacam kayak amben ya. Apa namanya? Iya. Itu diangkat. Kalau ingin lebih kencang lagi, topan yang dipanggil. Itu Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan yang dibawa di sana itu jamaah, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perang. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman. Jadi pasukannya ikut naik. Kalau mau berperang, jadi disebutkan kadang-kadang Nabi Sulaiman pagi hari sampai di satu tempat, sore harinya udah makan di tempat lain. Kemudian Nabi Sulaiman menikah dengan siapa? Balqis. Ratu Balqis. Banyak riwayat Israiliyat bahwasanya Nabi Sulaiman itu tetap meletakkan Ratu Balqis di Saba. Mengurusin Saba. Nabi Sulaiman dalam sebulan 3 malam di tempatnya Ratu Balqis. Naik apa? Naik angin jemaah. Jadi istrinya satu di luar kota. Safar akhirnya. Ini riwayat-riwayat Israiliyat yang disebutkan yang tadi. Bagaimana sikap kita terhadap riwayat-riwayat tersebut. Kemudian Allah menyebutkan
sesuatu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Wa asalna lahu ainal qitr. Allah berikan kepada Nabi Sulaiman ini mata air besi atau mata air tembaga atau mata air. Bukan. Timah. Timah. Itu keluar jemaah seperti mata air. Yang disebutkan dalam riwayat itu adanya di Yaman sana. Jadi mata air itu hanya 3 hari disebutkan. Setelah Nabi Sulaiman ambil kebutuhannya, selesai mata air itu berhenti. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi. Dan di antara bangsa jin itu ada yang bekerja kepada Nabi Sulaiman. Biizni rabbih. Ingat, kerjanya itu dengan izin Allah. Wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min adzabis sa'ir. Barang siapa di antara bangsa jin itu yang menyimpang dari perintahnya Nabi Sulaiman, maka kita akan berikan azab yang pedih buat dia. Ya tentunya di dunia dengan diikat, dibelenggu, nanti di akhirat akan diazab dengan azab neraka. Jadi jin itu bekerja seperti pekerja jemaah yang mengangkat barang-barang. Nanti kita akan ke Al-Khalil, ke Hebron. Karena ada kisah, siapa sih yang bangun tembok yang diyakini kuburan Nabi Ibrahim? Ada riwayat yang mengatakan yang membangun itu Nabi Sulaiman. Membangun pagar saja untuk menutup kuburan tersebut. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudur rasiyat. Kerjanya jin-jin ini Masya Allah. Dia bikin ruangan-ruangan yang indah. Mihrab ini sebenarnya adalah depannya ruangan. Depannya ruangan. Kita kalau lihat orang punya rumah depannya itu begitu indahnya ya. Kalau masjid bagian depannya itu disebut mihrab. Itu jin kerjanya bikin itu. Atau bikin patung-patung. Patung-patung yang ada di tembok-tembok. Apakah patung itu wujud manusia, wujud binatang? Mungkin. Ibnu Katsir menjelaskan bisa jadi itu syariat yang sebelum kita dibolehkan untuk bikin patung-patung. Karena kejadian penyebab pertama terjadinya kesyirikan di kaumnya Nabi Nuh apa? Patung kan? Bisa jadi pada waktu itu memang bikin patung itu boleh. Maka jin ini bikin ya patung-patung, gambar-gambar di dinding ya. Mungkin patung singa apa dia bikin. Wajifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat. Dia bikin nampan-nampan untuk makan. Dia bikin panci-panci yang besar yang nggak bisa diangkat sama manusia aja. Karena pasukannya Nabi Sulaiman banyak yang harus ngasih makan mereka. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah katakan kalian beramalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur. Kita ini kalau dikasih nikmat hendaklah menjadikan nikmat itu sarana untuk beribadah. Allah perintahkan beramalah kalian sebagai bentuk syukur kalian. Lalu Allah sebutkan. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit jemaah. Jadi kalau kita bicara kebanyakan manusia itu nggak benar. Maka kalau kita bicara sistem demokrasi, itu banyak nggak benernya. Kenapa? Karena mereka berlandaskan suara terbanyak. Dan kalau dihitung kebanyakan manusia ini soleh apa nggak soleh? Lebih banyak yang nggak soleh. Tapi kan dalam Islam memilih dengan musyawarah. Yang musyawarah orang-orang soleh. Insya Allah pemimpinnya soleh. Tapi kalau yang musyawarah ini preman, pemerkosa, suaranya diminta. Kamu pilih siapa? Pemerkosa nih. Yang betul nggak kita lihat diadakan pemilihan di dalam penjara? Begitu ini penjahat-penjahat tetap dia memberikan suara mereka untuk memilih. Makanya Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka kita harus berusaha untuk menjadi yang sedikit. Sudah yang namanya istana Nabi Sulaiman sepertinya memang bukan di sini. Nabi Daud bukan di sini. Ini Masjidil Aqsa. Artinya Nabi Sulaiman punya
istana di dekat sini. Yang tadi Nabi Sulaiman tiap hari masuk ke Masjidil Aqsa, ambil pohon itu. Dia pohon itu yang terakhir, pohon yang terakhir itu dicabut sama Nabi Sulaiman, dibawa ke kebunnya dia, ditanam di sana. Artinya disuruh tahu akan merusak, dia akan mati, akan selesai sudah urusannya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kematian dia disembunyikan dari jin. Riwayat-riwayat menyebutkan Nabi Sulaiman ini sedang membikin kubah dari kaca. Nabi Sulaiman ibadah di dalam. Kubah itu mungkin aja dia ada di sini, tempat ibadah Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, "Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata." Nabi Sulaiman itu sholat, beliau pegang tongkat. Yang disebut tongkat itu dibikin dari pohon yang tadi. Itu jin kerja terus. Mereka nggak berani ngelihat. Kalau dilihat terbakar mereka. Mereka pokoknya kerja ngerjakan tugas yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Kan nggak langsung selesai kerjaan itu. Selama disebutkan 1 tahun. Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dalam kondisi berdiri. Tongkatnya itu. Tongkatnya ini dimakan sama rayap. Setelah 1 tahun Nabi Sulaiman jatuh, jin baru tahu, oh ternyata udah mati. Di sini Allah mengatakan, falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman jatuh dari tongkatnya itu, tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin. Nampak bahwasanya jin itu nggak tahu dengan yang gaib. Nampak bukti nih. Kalau dia tahu dengan yang gaib, jin itu tidak akan masuk neraka. Artinya tidak akan diazab karena dia tahu adanya neraka. Nggak tahu jin itu sama yang gaib. Makanya pertanda kita jangan sampai menyandarkan diri dengan kekuatan jin. Jin ngasih tahu kabar gaib ini itu tuh. Nabi Sulaiman di depannya. Udah meninggal setahun. Dari mana mereka tahu setahun? Akhirnya tongkat itu diambil. Dikasih rayap. Dilihat rayap ini makannya sehari semana. Setelah dihitung ya. Oh kemungkinan setahun. Dan jasadnya para nabi tidak dimakan oleh. Kemudian riwayat Israiliyat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya. Akhirnya jin itu berterima kasih kepada siapa? Rayap. Kepada rayap. Dia mengatakan, oh, kalau engkau itu seorang manusia kita akan jadikan engkau apa macam-macam. Tapi karena engkau rayap dan gak butuh apa-apa. Maka janjinya jin kami akan bawakan buat engkau air dan tanah. Itu jin. Makanya kalau rayap sampai rumah-rumah, sampai atas-atas. Itu bisa jadi jin yang bawa tanah dan airnya. Tapi ini riwayat Israiliyat. Supaya kita paham gitu. Artinya kita kalau nanti baca, oh Masya Allah benar ternyata. Karena terus terang, anak punya rumah jamaah ya Allah ya. Anak punya rumah itu atapnya ambruk. Anak lihat kok bisa ternyata rayap itu hidup di atas. Di atas. Jadi lewatnya mana wallahu a'lam. Percaya itu. Siapa yang bawain tanah sama air? Artinya ini riwayat Israel, tapi paling enggak kita paham bahwasanya jin ini akhirnya mereka bisa bebas dari Nabi Sulaiman. Karena kerajaan dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman. Dan anaknya tidak punya kuasa atas jin. Jadi mereka yang bertahun-tahun jadi pekerja ya. Akhirnya pada kabur semuanya. Dan berterima kasih kepada siapa? Rayap. Wallahu a'lam bishawab. Ingat Ibnu Katsir setelah cerita ini. Beliau menjelaskan ini termasuk dari Israiliyat. Yang kita tidak mempercayainya. Dan tidak pula mendustakannya. Bisa jadi itu benar. Baik. Karena hari ini kita akan ke Hebron. Di situ ada kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertanyaannya, apakah benar Nabi Ibrahim dikuburkan di sana? Benar enggak? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, faqabruhu. Nah, dia mau bagi-bagi
قد صباح الخير. اطلع من هون. لانه بعد باخذش منها مصاري يا عمي. خلاص اطلع برا. اذا باخذ مصاري خليه بس يتردد. قدامك طلع واقف. حاج ولك خليك غلط فيك يا زلمه، بدي اعطي درس يا زلمه. انا قطع الدرس عشان لا مش طالب، انا مش طالب ولا واحد. مش طالب خلص اسكت بس قلت خليك لكم اعطوني يعني. تفضل خليه ما درس. تفضل. جزاك الله خير، سامحونا والله، جزاك الله خير استاذنا، سامحونا استاذنا. حاج خلص روح من هون.